Rambut udah gondrong, berantakan cuy. Oke, hi dude, welcome back to the channel Waktu ke Waktu bersama gue Dana dan rekan gue Aras yang sedang. Oke, di video kali ini gue mau pakai topi aja. Oke, karena rambut gue tidak bisa dalam under control. Oke, gini, bener makanya atau gini? Atau gimana? Ya, whatever lah. Gue bukan orang yang paham dengan fashion, tapi menurut gue cara pakainya begini. Oke, nggak masalah. Dan di video kali ini, sorry nih, gue pakai topi karena rambut gue nggak bisa di kontrol. Oke, di video kali ini gue mau curhat aja, curhat. Jadi buat kalian yang ini kok video jam tangan tapi nggak ada jam tangannya, ya ini memang video untuk curhat dulu. Nah, di video kali ini gue mau menceritakan pengalaman gue menjual jam tangan untuk pertama kalinya. Dan sebelum kita mulai, gue mau wristwatch check dulu. Di video kali ini gue menggunakan jam tangan dari Orient Ray Raven dengan NATO strap, gills ganteng parah. Lalu satu lagi gue pakai jam tangan dari Namwatch Natuna, warnanya black. Yes, sama-sama hitam, sama-sama hitam. Orang bilang, pakai jam tangan dua-dua segala, ya begitulah, tidak masalah. Dan gue mau curhat tentang pengalaman gue menjual jam tangan. Jadi di video-video sebelumnya, kalau misalkan kalian mengikuti channel Waktu ke Waktu dari Waktu ke Waktu, mengikuti channel Waktu ke Waktu dari Waktu ke Waktu, ya itulah. Gue pernah bilang bahwa gue galau. Gue mau jual jam tangan, tapi gue masih suka sama jam tangannya. Gue takut nanti gue kangen lagi sama jam tangannya, and so on. Dan gue pengen jual jam tangan gue ke teman gue, dan bla 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 bla. Oke, dan pada akhirnya gue ada di satu titik dimana gue merasa gue harus bisa mulai untuk menjual jam tangan. Kenapa? Karena menurut gue, buat gue pribadi, jam tangan itu harus dipakai. Dan waktu itu kondisi gue memiliki kurang lebih 14 atau 15 jam tangan. Dan ya buat catatan, itu bukan jam tangan yang super mahal, cuman buat gue memang banyak maknanya dan tentunya gue pasti suka. Dan gue di situ bertekad untuk bisa menjual jam tangan gue supaya gue terbebas dari belenggu dimana gue harus menggunakan jam tangan gue satu persatu dan menggantinya setiap hari. Bayangin, 15 jam tangan, berarti kurang lebih gue akan ketemu jam tangan yang sama lagi kalau gue ganti jam tangan setiap hari, itu di hari ke-16. Dan itu menurut gue mengikat gue. Jadi gue mencoba untuk mulai merelakan jam tangan gue untuk gue jual. Dan nanti hasil dari penjualan jam tangan itu kemudian akan gue belikan satu jam tangan. Jadi prinsipnya adalah menjual beberapa jam tangan untuk dapetin satu jam tangan. Dan tentunya harapan gue adalah jam tangan yang gue beli dari hasil menjual beberapa jam tangan itu memiliki kualitas dan juga menjadi salah satu jam tangan yang memang selama ini gue incar. Dan mungkin waktu itu gue sempet galau sampai akhirnya gue ngajak ketemuan teman band gue dulu waktu masih SMA, sahabat gue. Dan gue mencoba membawa beberapa jam tangan kandidat gue untuk gue jual. Dan gue akan melakukan presentasi di situ kan. Gue melakukan presentasi bahwa jam tangan ini memiliki histori seperti ini, gue belinya begini, harganya sekian, dan gue sangat sayang dengan jam tangan ini. Setiap jam tangan ini gue sayang gitu kan, dan gue juga jaga dengan baik tentunya. Dan gue menceritakan tersebut supaya apa? Supaya orang yang membeli jam tangan gue itu juga merasakan value yang gue dapetin dari jam tangan yang sudah gue beli tersebut, dengan kondisi tentunya jam tangan second. Gue juga bilang bahwa ini ada baret di sini, ada lecet di sini, pemakaian masih wajar, bukan jam tangan yang kebentur-bentur atau misalkan pernah jatuh dari ketinggian. Gue juga nggak mau jual barang jelek, terutama apalagi ke sahabat gue sendiri.
Awalnya berat, meskipun harga sudah cocok. Awalnya berat kayak, gue jual nggak ya? Gue jual nggak ya? Akhirnya oke lah, gue jual. Dan ternyata itu adalah step pertama yang berat. Habis itu gue merasa lebih plong, gue merasa lebih merdeka, dan gue merasa bahwa oke, after this akan menjadi lebih mudah, sedikit lebih mudah. Dan akhirnya gue menjual jam gue yang lain satu persatu. Tidak semuanya gue jual, dan sekarang posisinya gue memiliki kurang lebih 10 jam tangan, dimana ada salah satu jam tangan yang gue juga giveaway kan, atau gue kasih ke sahabat gue juga yang akan menikah. Jadi tidak semuanya gue jual, ada sebagian yang gue kasih juga ke teman gue yang mau nikah. Buat apa? Buat kenang-kenangan pertemanan kita, buat kenangan pertemanan kita. Dan jam tangan apa aja yang gue jual, gue belum mau ngomongin di sini karena beberapa jam tangan yang akan atau yang sudah gue jual itu nanti masih ada video yang masih ke pending untuk diterbitkan. Jadi nanti nggak asik lah ya kalau misalkan gue kasih tahu jam tangan apa yang gue jual tapi masih ada video reviewnya. Kenapa video reviewnya lama sekali padahal videonya sudah ada? Ya mungkin kalian para subscriber waktu ke waktu juga yang sudah setia menemani dari waktu ke waktu pertama kali berdiri juga mungkin menyadari bahwa akhir-akhir ini kok kayaknya WKW agak jarang upload video. Yes, karena memang kondisi sekarang ini kurang memungkinkan untuk gua sering membuat video dari waktu ke waktu. Kenapa? Karena pekerjaan yang sekarang gua lakukan itu cukup memakan waktu gua dan cukup menyita konsentrasi gue. Jadi gue belum mau memecah fokus gue. Gue juga gak mau bikin video yang asal-asalan, yang jelek gitu. Maksud gue bukan bilang berarti video gue sudah bagus, cuman gue gak mau memberikan kualitas yang asal-asalan kepada penonton waktu ke waktu. Jadi ya lebih baik gue tahan, gue hold dulu. Tapi karena di awal tahun 2021 ini waktu ke waktu kemarin di kontak dengan Nam, ya kan, kita dikasih jam tangan oleh Nam. Lalu juga kemarin kita dikontak oleh Mr. Hans. Terima kasih buat semuanya. Mr. Hans dan dari channel Arloji mengirimkan rubber strap dan sudah gue review juga. Kalian bisa nonton dua video itu. Linknya udah gue taruh di sinilah, di antara dua ini. Dan pastinya nanti gue akan coba cari cara, akan coba cari manajemen waktu yang lebih baik supaya kita tetap bisa memberikan konten dari waktu ke waktu. Gitu. Jadi pengalaman gue menjual jam tangan, balik lagi ke topik yang tadi, ternyata langkah terberat adalah langkah pertama. Jadi setelah itu gue bisa berhasil menjual jam tangan gue yang lain, lalu gue juga bisa memberikan jam tangan gue. Dan sebenarnya kalau untuk memberikan jam tangan atau ya giveaway jam tangan kepada teman dekat atau sahabat itu sudah pernah gue lakukan sebelumnya. Cuman sekarang kondisinya lebih mudah, lebih ringan. Jadi kalau misalkan jam tangan ini gue rasa cocok buat dia, dan gue juga mungkin, bukan gue tidak suka, cuman gue tidak terlalu, tidak terlalu memiliki attachment dengan jam tangan itu. Jadi gue kasih, karena mungkin menurut gue jam tangan ini bisa lebih bermanfaat buat orang yang gue kasih. Bukan berarti orang yang gue kasih tidak mampu beli jam, cuman mungkin dia bukan orang yang pecinta jam tangan dan tidak memiliki pikiran bahwa dia butuh jam tangan. Jadi ya udahlah, gue kasih free trial supaya dia coba, supaya dia juga jadi keracunan suka jam tangan gitu. Oke, gue rasa segitu sih. Jadi buat kalian yang ingin ya mencoba untuk melakukan minimalisir dari koleksi atau mengerucutkan koleksi jam tangan kalian, step pertama ini adalah step yang paling berat menurut pengalaman gua, tapi setelah itu menjadi lebih ringan dan menurut gua akan menjadi lebih menyenangkan. Kenapa? Karena nanti gua bisa melakukan switch jam tangan atau gua bisa jual beli. Jadi gua memiliki pengalaman dengan jam tangan yang lain tanpa gua harus terbebani dengan koleksi jam tangan yang sangat banyak. Gitu. Oke, segitu aja curhat kali ini. Semoga ada manfaatnya buat kalian semua. Terima kasih. Sampai jumpa di video yang akan datang. Jangan lupa subscribe dan juga like video ini. Kalau misalkan ada temennya yang merasa oke, temen gue memiliki keinginan yang sama, mungkin bisa di-share video kali ini. Dan terima kasih. Sampai jumpa di video yang akan datang. And bye-bye.